Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya dengan Mas Osa berada di angkringan di Bundaran, daerah daerah mana Mas Osa? Bugangan. Daerah Bugangan. Oke. Sembari ditemani teh hangat dan gorengan, alangkah baiknya sebelum kita menunggu Piala Dunia jam 10, kita ngaji terlebih dahulu Mas Osa. Subhanallah ini Mas Radi. Allah. Ini kita ada di angkringan Mas Duduk Ribon namanya. Ini angkringan salah satu sahabat saya dulu di Pondok Pesantren Wahid Hasim. Namanya Mas Kindi ini di Juragan Angkringan dan menunya mantep nih Mas Radi sudah coba? Alhamdulillah sudah. Sangat luar biasa sekali. Tempe bakar khas angkringan Mas Duduk nih. Cuma ditemukan di sini Sewonosobo ini Mas Radi. Wonosobo. Sewonosobo. Mungkin merintis menu tempe dan bakwan secara dibakar ya. Dan hal tersebut juga ditiru oleh angkringan yang lain. Seperti itu. Pertama kali di sini. Oke. Langsung saja dalam malam hari ini kita akan membahas mengenai problematika yang ada di masyarakat dalam acara Ngaji Politik Problematika Syariat Umat episode 1. Wah, mantap sekali nih Mas. Oke. Sebelumnya mengenai problematika umat ya Mas Osa. Yang menjadi hal yang sangat krusial ya, karena di situ terjadi kepada para masyarakat yang ada di Wonosobo, di Kalibeber semisal, mengenai hal utang piutang, mengenai barang-barang yang dimana di situ belum ada kejelasan, dalam artian itu masih barang zolim ya. Terus mengenai pernikahan juga Mas Osa, Nikah ya. Jadi hal-hal tersebut masih menjadi sebuah pertanyaan di masyarakat, masih menjadi sebuah tanda tanya, kebingungan. Sebenarnya barang tersebut apakah halal atau haram? Apakah boleh dipergunakan? Atau ada hukum lain yang di situ bisa menjadi sebuah pegangan agar barang itu bisa digunakan atau tidak. Oke. Berarti ini kita mau mengkaji ya, kembali membahas tentang masalah-masalah yang keumatan yang dialami oleh masyarakat, khususnya di desa, di kota, apapun kalangan, yang seringkali itu penting dan berlaku tapi tidak tahu hukum dasarnya. Sehingga nanti kalau melakukan tuh ragu-ragu benar salahnya gitu. Itu Mas. Betul sekali Mas Osa. Dan yang menjadi problematika juga kesadaran masyarakat kita mengenai hukum halal haram, yang dimana di situ sudah tidak diterapkan lagi. Dalam artian mereka sudah tidak peduli itu barang haram atau barang halal atau barang haram, karena mencari barang halal pun susah, apalagi yang haram, misalnya seperti itu. Oke. Gampangannya cari rezeki, cari keuntungan, cari kerja aja susah, wis halal haram dimbat semua. Kayak gitu wis dilakoni kabeh, sing penting dapat cuan kayak gitu. Yang itu menjadi sebuah permasalahan di masyarakat mengenai, apalagi ini ada kabar-kabar 2023 akan resesi ya Mas Osa. Yang di situ menjadi sebuah PR bagi kita untuk menghemat atau untuk mencari pekerjaan sampingan, bahwasannya kita dihadapkan oleh permasalahan di mana di situ kita belum tahu apa akibat yang akan terjadi jika kita tidak menyiapkan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Oke. Kita bahas dari hal-hal yang basic dulu ya Mas Osa. Boleh. Jadi masuknya fikih muamalah ya Mas Osa. Mungkin sebelum ke situ Mas kados
pentingnya hukum fikih itu apa sih kayak gitu. Oh iya, Itu kan dipahami dulu dari isi apa jenenge kacamata secara global dulu. Nanti masuk ke muamalah boleh. oke. Kita ke fikih terlebih dahulu. Apa sih itu fikih? Banyak dari beberapa teman-teman kita itu belum tahu seperti rukun dan syarat. Jadi pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Mas Osa yaitu apa sih itu fikih? Terima kasih pertanyaannya Mas Randy. Dan sebenarnya mungkin Mas Randy juga pernah belajar kan Iya. tentang ilmu fikih sendiri kan. Kita sama-sama alumni pesantren di Tegalrejo. Saya kira teman-teman santri juga beberapa sudah tahu ya tentang itu. Tapi ini saya bukan disclaimer dulu ya Mas Randy ya. Kita di sini bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi sifatnya merasa kita yang paling benar, bukan. Cuma di sini di dalam kesempatan ini tuh kita ingin melakukan edukasi dalam artian berbagi, sharing. Jikalau menurut sampean semua pendengar dan pemirsa semua ini tepat, ya alhamdulillah. Jika ada kekurangan, kita sangat terbuka dengan segala masukan dan kritik saran. Kayak itu kan sama halnya kita semua masih tolib, masih santri, masih belajar. Kan tidak ada ya Mas Dedi mantan santri gitu kan. Iya. Yang ada kan mantan pasangan. Iya. Mantan pasangan ada, mantan pasangan ada. Tentang ilmu fikih Mas Randy. Baik. Ilmu fikih huwa dia ilmi. Fikih itu adalah ibu dari ilmu. Artinya dia adalah pusaran pusat keilmuan kayak gitu yang dibawa oleh Rasulullah di dalam Islam itu sendiri untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Kan Allah itu kan memerintahkan umat manusia untuk untuk beribadah kepada Allah kayak gitu kan. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Intinya adalah saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Cuma beribadah ini kan ada tata caranya. Satu, ibadah itu jenisnya nopo mawon. Dua, tata cara ibadah itu seperti apa. Nah, itu kan ada dua hal. Yang sementara di Al-Quran kita dan hadis itu dijelaskan tentang apa saja jenis ibadah, khususnya ibadah yang sifatnya mahdoh. Mahdoh itu yang sifatnya harus dilakukan, yang sudah diperintahkan secara jelas. Perintahnya sudah jelas, aturannya seperti itu. Contohnya sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Nah, itu kan ibadah. Tapi ada juga ibadah yang baru mahdoh, yang sifatnya belum tertulis secara jelas bahwa itu merupakan ibadah yang murni kayak gitu. Contohnya apa? Belajar misal, taklim di belajar, contohnya misal belajar di pesantren atau bahkan belajar dimanapun gitu kan. Kalau di dalam ilmu pendidikan konten niku tidak dibatasi kapan kamu waktu belajar, tata cara belajar yang hukum-hukumnya itu tidak dibatasi secara jelas, tapi belajar itu bisa menjadi sebuah ibadah. Bahkan kita di sini ngopi, ngeteh, apapun itu bisa berupa ibadah kayak gitu. Nah, di sini yang dijelaskan fikih itu adalah tentang syariat Islam, tentang tata cara melakukan ibadah, tata cara melakukan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar ya, melakukan perintah Allah, menjalankan kebaikan yang sesuai dengan ketentuannya. Itulah ilmu fikih. Sebenarnya kalau di dalam misal di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri kan kita tahu ada 4 sumber hukum Islam. Ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas kayak gitu. Ketika Al-Quran belum menjelaskan secara lengkap, Nabi melalui hadisnya itu sudah menjelaskan dengan jelas. Nah, cuma ada juga hadis kan banyak banget riwayatnya. Kan kitab hadis dia ada Bukhari, Muslim dan sebagainya kan, ada banyak sekali. Cuma penjelasan yang berbeda-beda itu juga masih ada titik abu-abunya. Kenapa? Karena kita nggak mengalami langsung Nabi. Namanya Nabi kan, kita kan hidup jauh setelah Muhammad kayak gitu. Nah terus karena itu juga akhirnya muncullah para sahabat, para tabiin yang kemudian menuliskan, meriwayatkan hadis Nabi sesuai penangkapan mereka. Terus mereka jelaskan ulang kayak gitu. Nah ternyata kan beda. Yang satu sahabat
memahami seperti ini, sahabat lain memahami seperti ini, akhirnya muncullah aliran-aliran dalam Islam gitu. Aliran Qadariyah, terus misal yang paling jelas dan sebagainya, itu kan itu aliran, kita nggak akan membahas banyak. Ini adalah fikih tentang tata cara menjalankan ibadah yang baik dan benar. Nah, yang baik dan benar khususnya adalah benar menurut syariat Islam, menurut hukum-hukum Islam. Di Al-Quran benarnya seperti apa, di hadis benarnya seperti apa, di ijma benarnya seperti apa, di qiyas benarnya seperti apa. Itu ilmu fikih. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Mas Osa mengenai apa itu fikih, definisi fikih, dan bagaimana fikih itu diperoleh, entah dari Al-Quran, dari hadis, ijma, dan qiyas, yang dimana di situ adalah syarat atau tata cara bagaimana kita beribadah, dan ibadah pun sangat banyak sekali. Ada sholat, ada zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang di situ diatur dalam ilmu fikih agar kita tidak keliru, agar kita tidak salah dalam menjalankan ibadah tersebut. Saya jadi ingat salah satu kalau tidak salah di dalam Alala, tapi saya ingat Jawanya. Ilmu fikih iku kang nuduhke dalane pitutur kayak gitu. Jadi kita kan diberikan petunjuk sama Allah. Allah kan memberikan kita petunjuk. Yang menuntun kita menuju petunjuknya Allah itulah ilmu fikih. Jadi dengan fikih itu hidup kita tidak akan tersesat. Tapi kan fikih itu kan luas, Mas. Dari fikih yang paling dasar ada fikih Jawan, terus nanti ada Safinatun Najah kalau di pesantren, terus nanti ada Fathul Qorib, Fathul Wahab, Fathul Mu'in, dan sebagainya, sampai kitab yang paling tinggi. Tapi uniknya di pesantren niku mengkaji ilmu fikih niku runtutan babnya niku sama, Mas. Jadi yang pertama itu pasti kita belajar tentang toharoh, tentang sesuci gitu, kalau di dalam pesantren itu pasti. Kenapa? Karena tidak berarti atau tidak dianggap, nah kalau di ibadah kan sah atau tidaknya gitu, tidak dianggap sah sholat seseorang ketika prasolatnya atau syarat sholatnya misalnya di situ wudunya itu nggak sah. Jadi kalau sampean ibadah sholatnya khusyuk, puasanya misal, atau membaca Al-Qur'annya khusyuk bacaannya, tapi sebelum melakukan itu wudunya itu aur-auran, ada rukun yang terlewati, sekhusyuk-khusyuknya sampean, serajin-rajinnya sampean sholat, tidak akan ada nilainya. Makanya urutannya mesti toharoh, terus nanti disitu ada sholat, terus ada puasa, zakat, haji, terus nanti baru masuk ke muamalah kayak gitu. Itu sampai kitab fikih yang tebal, sampai kitab Al-Um misal karangannya Imam Syafi'i kayak gitu, tentang fikih di Imam Syafi'i juga sama urutannya dari toharoh. Karena penting banget belajar ilmu fikih memang harus dari dasar yang paling awal gitu, harus toharohnya harus. Oke, luar biasa sekali Mas Osa dalam menjelaskan ilmu fikih. Bagi yang penasaran dengan ilmu fikih itu, bab awalnya itu adalah mengenai sesuci atau toharoh ya. Setelah sesuci itu sudah diterangkan, sudah disampaikan oleh masyarakat mengenai air yang suci itu seperti apa, air yang tidak suci itu seperti apa, itu dalam ilmu fikih pun dijelaskan secara akurat. Jadi dalam kita ingin menjalankan ibadah pun tidak ada kekhawatiran bahwasannya ketika melakukan sholat kita sudah melakukan sesuci dengan benar. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Ada satu analogi nih Mas. Apa itu? Analogi fikih ya, misal tentang fikih. Jadi Allah itu menciptakan manusia ya kan, menciptakan manusia. Nah, cara manusia berpakaian, kita memakai pakaian itu fikih. Pakaian itu fikih. Sedangkan misal sampai mau ke masjid kayak gitu, perintah Allah, katakanlah masjid itu sebagai contoh perintah sholat kayak gitu. Ada perintah sholat dari Allah, terus pantas nek sampean ke masjid itu pakai pakaian seperti apa? Apakah pakai pakaian kaos
pakaian baju panjang yang tertutup auratnya, nah itulah fikih. Jadi fikih itu sifatnya, nah ini yang berbahaya. Islam sekarang hanya dimaknai ketika tekstual saja. Tekstual itu gimana? Jadi semuanya bersumber pada buku bacaan, pada kitab, pada ayat, pada hadis, tanpa melihat konteks permasalahan. Nah, itu jadi cetek nanti. Jadi fikih yang menurut saya setelah saya mempelajari di pesantren, fikih itu sifatnya luwes kayak gitu. Apalagi dengan aliran Islam moderat kayak gitu di pesantren, fikih itu bisa menyesuaikan zaman kayak gitu. Cuma kalau kita tekstual kadang ditabrak-tabrak fikihnya kayak gitu. Nah, jadi analoginya kayak misal sampean perintah sholat itu ibarat masjid, fikih adalah cara berpakaian sampean. Nah, biar ke masjid itu tidak dipandang salah sama orang lain kan pakaiannya rapi kayak gitu. Nah, terus ada yang lebih menarik lagi di pesantren, ilmu tasawuf, Mas. Apa itu? Nah, tapi kita nggak akan terlalu banyak membahas itu, Nah, ilmu fikih itu pakaiannya sampean. Kalau tasawuf, nanti sampean udah pakaian rapi nih, udah sholat juga, udah di masjid. Nah, tasawuf itu tentang bagaimana Allah menerima ibadah atau tidak. Jadi itu nanti melihat dari hatinya, melihat langsung daripada pengamalan penilaiannya Allah. Bisa jadi kita rapi pakaiannya, tapi kita cuma niatnya buat pamer ke orang lain. Nah, itu kan jadi kualitas ibadahnya kan berkurang kayak gitu. Nah, itu tasawuf. Cuma kita tidak akan terlalu langsung membahas itu nggih. Jadi kalau tasawuf sampai kita Ihya Ulumuddin, wah mengerikan. Sungguh keilmuan dari Mas Osa ini sudah di atas rata-rata. Aslinya. Rata-ratanya nilainya berapa? Aduh, itu ada nilai standarnya tersendiri ya Mas. Karena setiap orang itu standar kepintarannya beda-beda. Amin nggih. Oke. Terima kasih Mas Osa. Di dalam fikih pun diimbangi ilmu tasawuf ya Mas Osa. Ibaratnya ketika kita ingin ke masjid, hati itu harus niat ikhlas, harus ikhlas mencari ridho Allah, menghadap kepada Allah, bahwasanya itu adalah suatu yang suci dalam kita beribadah. Jadi dalam kita berkehidupan pun enak ya, enteng rasanya. Seperti itu. Oke. Mengenai bab sholat ya. Ini ada beberapa problematika di masyarakat. Boleh. Terutama mengenai sholat Jumat. Ada beberapa kendala ketika kita ingin melakukan sholat Jumat ya Mas Osa. Ya. Kan kita tidak tahu kendala setiap orang. Tetapi karena ilmu fikih ini menegaskan kita rukun itu harus terlaksana. Jadi di dalam sholat Jumat itu kan wajib ya, atau menjadi fardu. Ya. Bahwasannya ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat harus mendengarkan khotib berkhutbah atau rukun-rukun yang lain di situ. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika salah satu teman kita itu atau salah satu masyarakat itu terlambat, tidak mengikuti khutbah. Jadi sudah sampai di masjid itu mulai sholat ikut sholat gitu. Jadi pada studi kasus tadi, menurut Mas Osa, apa hukum yang menjadi pegangan atau menjadi terapan di sini? Hukumnya itu menjadi apa sih? Apakah boleh melanjutkan sholatnya atau harus diganti dengan sholat zuhur? Seperti itu Mas. Ya. Apakah Anda tersesat? Saya tersesat. Ya ini nganu Mas Nedi. Pertanyaannya tuh bagus banget menurut saya. Bahkan sering ya dijumpai kayak. Ya. Jadi kan sebelum ke sana ya, sebelum ke sholat Jumat dan rukunnya kayak gitu. Allah itu secara jelas sudah memerintahkan umat Islam khususnya untuk meninggalkan pekerjaan apapun. Ya maaf saya tidak bisa mengutip ayatnya secara detail di sini, tapi ada ayat Al-Quran yang menyatakan tinggalkanlah daganganmu, tinggalkanlah pekerjaanmu,
ketika kamu mendengarkan waktu sholat Jumat, segeralah untuk berangkat kayak gitu. Dia sudah memerintahkan seperti itu. Apapun ditinggalkan, bahkan urusan sifatnya rahasia negara kayak gitu, tinggalkan kayak gitu. Sifatnya kayak gitu. Allah secara jelas memerintahkan itu. Kenapa? Karena memang itu hukumnya fardu bagi seluruh umat Islam laki-laki di situ. Itu nanti kalau membahas tentang syaratnya suatu bacaan. Kita ke rukunnya nih, ke yang pertanyaan Mas Dika. Bagaimana hukumnya orang yang menjalankan sholat Jumat tapi tidak mengikuti khutbah. Jadi hukumnya seperti apa? Kalau sholat Jumatnya ya Mas, sholat Jumat sendiri itu kan ada rukun-rukunnya. Salah satu rukunnya itu memang khutbah oleh khatib. Ada yang ada yang 2 khutbah, ada yang 1 dan sebagainya. Tapi 2 khutbah itu dan ada yang memang diselingi dengan berdirinya khatib di situ. Kemudian membaca wasiat takwa, kemudian mendoakan memohon ampunan kepada orang-orang muslim kayak gitu. Terus mengajak kebaikan, itu kan salah satu rukun di dalam khutbah itu sendiri. Tapi kalau khutbah itu kan memang salah satu rukun sholat Jumat. Menurut saya, kalau saya ini ambil ke tengah-tengahnya Mas. Ke tengah-tengahnya. Ada memang khilafiyah di situ. Ada yang memang ketika kamu tidak mengikuti khutbah Jumat, itu artinya sholat Jumat kamu sia-sia. Bahkan bukan hanya tidak mengikuti, kamu ikut tapi di dalam khutbahnya kamu berbicara, ngobrol, itu juga sia-sia. Sia-sia di sini kan kalau dimaknai di dalam fikih kan artinya gugur. Artinya kamu mau menjalankan itu berarti karena Allah, dan misal di situ kalau tidak salah hadis mengatakan seperti itu, artinya gugur berarti kamu sholat Jumat pun kamu tidak akan diterima pahala sholat Jumatnya kayak gitu. Karena sia-sia. Itu kan yang bahaya. Cuma di sini kan kalau tengah-tengahnya adalah menurut saya yang dinilai atau yang dikatakan sah atau tidaknya adalah sholatnya. Yaitu sholatnya. Selama khutbah Jumat itu masih tetap dilaksanakan dan ada orang, kalau yang mengesahkan sholat Jumat itu kan mukimin 40 ya. 40 penduduk, ada yang di situ 50 dan sebagainya. Memang itu kan berbeda-beda riwayat, tapi di Nahdien di NU sendiri kan pakainya 40 kayak gitu. 40 mukimin itu penduduk asli di situ kayak gitu. Selama ada penduduk asli yang ikut mendengarkan khutbah dan menggugurkan kewajiban sholat Jumat, bukan kewajiban, menggugurkan persyaratan sholat Jumat, maka itu dianggap sah. Jadi walaupun sampean nggak ikut khutbah Jumat, tapi ada orang yang duduk di situ mendengarkan khutbah sejumlah 40, ada yang khutbah sesuai dengan rukunnya, itu sampean tetap sah sholat Jumatnya. Maksudnya sah sholat Jumatnya itu sampean termasuk golongan yang bisa melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua berbicara tentang sholatnya. Tadi kan rangkaian sholat Jumatnya, kedua sholatnya. Nah, sampean tinggal sholatnya sah atau tidak adalah bisa tidak sampean menjalankan itu sesuai dengan rukunnya. Kalau sampean udah terlambat bahkan sampai tidak di situ. Nah, kan ada dalam fikih itu ketika sampean menjadi makmum masbuk, itu kan ada batasannya rakaat. Masih dihitung 1 rakaat itu kapan kayak gitu. Ketika kok itu tidak terkejar rakaatnya kayak gitu, ya berarti jangan sholat di situ. Ya, ada yang memang kalau tidak salah di sini, ada yang memang memperbolehkan atau bukan memperbolehkan sih, kayak memberikan keringanan kalau tertinggal atau masbuk 1 rakaat. Artinya udah 1 rakaat jalan, sampai datang ke situ langsung sholat kayak gitu. Tapi masih dapat 1 rakaat. Ada yang memang memperbolehkan seperti itu. Tapi ada juga yang kalau biasa mazhab selain Syafi'i, saya lupa mazhab apa, yang memang harus 2 rakaat. Jadi misal sampean kok di situ kiranya di satu masjid udah masbuk dan tidak mendapat 1 rakaat bahkan 2 rakaat di situ, ya langsung cari masjid lain. Makanya di Indonesia khususnya itu sering ada misal satu desa gitu kan. Biasanya kan satu desa wajib 1 masjid. Cuma ada yang memang di satu desa karena penduduknya banyak, ada 1, 2, 3 masjid. Itu setiap masjid itu waktu sholat Jumatnya beda. Ada sih masjid sih kasih, ada sih tengah-tengah, ada sih keri-keri nana. Mas Jadi suka ikut yang mana? Saya ikut
yang carry. Yang carry mawon gitu. Nah, jadi kembali ke poinnya adalah kalau tentang rangkaian sholat Jumatnya harus ada khutbah. Khutbah itu bisa kalau ada pendengarnya jumlah 40 yang mendengarkan khutbahnya dan khutbahnya sesuai dengan rukun-rukun khutbah. Nah, kayak gitu. Sampean nggak ikut khutbah bisa jadi sholat Jumat sampean tetap sah kayak gitu. Bisa tetap sah dengan cara sesuai dengan rukunnya dan tadi yang saya sampaikan gitu. Cuma ada hadis yang menyampaikan jika tidak ikut khutbah itu sama saja sholat Jumatnya gugur kayak gitu. Nah, itu sampai sudah bisa menyimpulkan sendiri. Berarti tetap harus ikut khutbah Jumat. Bahkan ketika khutbah itu kan di situ ansitu wasma'u wa ati'u anti itu apa namanya, diamlah wasma'u dan dengarkanlah. Ini pasang benar-benar telinga dan mulut ini harus benar-benar diam, fokus pada isi. Waduh, luar biasa sekali ya. Mengenai masjid mana yang harus saya tepati, mungkin saya pilih masjid yang ada nasinya, Mas Osa. Yang ada nasinya. Iya. Para pencari nasi kotak. Jadi battle-nya itu bareng bocil-bocil. Itu battle biasanya Mas. Iya, itu rebutan biasanya. Dulu sering Mas, pas di Jogja itu memang banyak ya. Di pondok juga ada itu, di pondok pesantren Madrasah itu masjidnya juga nasi kotak kita chicken. Oh, ada, tapi ada beda menu Mas. Oh iya iya. Ada yang chicken, ada yang ayam biasa, ada yang telur ya gitu. Jadi apa benar-benar pinter sekali. Waduh. Itu. Waduh. Ya mungkin itu bonus ya. Jangan dijadikan sebuah niat. Saya mau sajian di sini yang ada nasi kotaknya itu jangan. Jadi intinya untuk kaum lelaki ya yang sudah balik berpikir berakal sehat, Jumatan jangan telat. Nah, daripada bingung menentukan mana yang harus dilakukan, lebih baik dengarkan. Kalau sekiranya udah telat, berarti nyari masjid lain. Ya. Nah, kalau masjid lain udah mulai semua. Itu gimana Mas? Kalau semuanya sudah mulai dan sampean tidak memungkinkan untuk mengejar masjid yang lain yang belum mulai, tidak ada karena halangan maka bisa diganti di pondok dengan sholat cuma menjalankan sholat duhurnya itu setelah waktu sholat Jumat di masjid-masjid itu selesai. Jadi jangan pas misal ada 3 masjid, nah masjid 1 dan 2 ini udah selesai, sampean mau ngejar ke masjid ketiga tapi nggak sampai waktunya, kayak udah nggak jauh ke apa gimana, jauh banget lah, udah nggak mungkin ngejar itu. Aku tak kodok aja kayak gitu. Nah, kodoknya nunggu masjid 3 ini waktu selesai sholatnya kapan. Tata caranya seperti itu kayak gitu. Misal ada hujan dan sebagainya, itu jadi uzur kan kayak gitu. Iya. Tapi harus tetap dikodok karena itu sama hukumnya fardu kayak sholat fardu pada umumnya. Iya. Untuk Anda jangan telat sholat Jumat dan jangan niat sholat Jumat dari nasi kotak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya mengenai hal-hal yang fardu ini ya. Oh, boleh. Kadang hal yang fardu pun disepelekan Mas Osa. Apa itu? Disepelekan. Ya mungkin punya hajat ya atau apa halangan-halangan yang lain yang bisa menggugurkan kefarduan itu. Contoh seperti puasa semisal karena sakit, karena perjalanan seperti itu kan. Oke. Jadi kesimpulannya atau tanggapan dari saya yaitu mengenai ilmu fikih sendiri. Di dalam kajian fikih, di dalam kitab yang menerapkan ilmu fikih bahwasanya hal-hal tersebut harus dan jangan sampai hal itu terlewatkan. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Mas Osa yaitu mengenai sholat Jumat, bahwasanya rukun-rukun di situ harus terpenuhi agar sholat Jumat itu tidak gugur. Seperti itu ya Mas Osa. Oke.
ini Mas Randy, ada apa namanya hadis Nabi buat Waduh. membuat ilmu fikih. Waduh. Jadi kan gini, kadang orang itu nyari penae, Ya. nyari penae kayak gitu. Mas, saya tuh apa namanya sholat Jumat telat. Misal kayak yang tadi kasus tadi sholat Jumat telat kayak gitu. Atau saya sholatnya nggak tumakninah kayak gitu. Bahkan kenapa sampean kok telat? Kenapa sampean nggak tumakninah kayak gitu? Atau kenapa sampean puasa tapi apa? Misal perkara yang membatalkan puasa, kentut di dalam air kan bisa membatalkan di situ. Tapi Mas, saya kan nggak tahu. Ya. Itu kan sering dipakai kan buat sebagai benteng ya. Sebagai benteng gitu. Saya kan orang yang tidak tahu. Iya. Saya kan masih belum tahu, masih apa statusnya masih taklid, masih ikut kayak gitu. Tapi saya nggak tahu hukumnya gitu. Itu gini Mas. Jadi tentang seperti itu menurut saya ya. Ketika Anda tidak tahu, itu bukan berarti Anda benar. Bukan berarti Anda bebas dari hukum. Iya. Bukan berarti Anda menjadi status kalau kalau di dalam negara kan kebal hukum. Itu enggak. Allah itu ya di hadapan Allah itu semua manusia sama, semua umatnya sama. Yang membedakan kan cuma iman dan takwa kayak gitu. Cuma ketika kamu nggak tahu, Nabi itu dengan jelas-jelas sudah memerintahkan lewat kitab Ta'lim juga dituliskan ada Ta'limul Muta'alim dan kitab-kitab taklim lainnya gitu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin kayak gitu. Bukan kulli muslimin wal muslimat, artinya apa namanya? Muslimin orang Islam, muslimat ya muslimat itu enggak ibu muslimat tau muslimat muslimat oke. Jadi semua orang Islam kayak gitu wajib mencari ilmu kayak gitu, mempelajari ilmu. Nah, cuma ilmu yang dipelajari itu ilmu yang apa? Itu ditanyakan lagi sama sahabat saat ilmu apa ya Rasul kayak gitu. Ilmu tentang syariat Islam, ilmu tentang agama Islam kayak gitu. Itu yang wajib. Jadi sejak awal itu Allah sudah berkata seperti itu. Nah, ketika Anda tidak tahu, berarti Anda tidak menjalankan perintah Allah. Kayak gitu. Berarti Anda melanggar perintah Allah. Dan ketika Anda melanggar perintah Allah, pelanggaran itu tidak bisa digunakan untuk melindungi dari pelanggaran lainnya. Jadi salah Anda sendiri. Kenapa kok dikasih usia, ya kan? Dikasih waktu hidup. Usianya Mas sendiri berapa? Saya 20 tahun. Kenapa misal dalam 20 tahun hidupmu kamu kok nggak belajar ilmu agama Islam? Kok kamu nggak belajar tentang fikih? Kok kamu nggak belajar tentang tata cara sholat yang benar, zakat yang benar, puasa yang benar? Kenapa ketika kamu salah baru kamu merasa betapa bodohnya diriku kayak gitu? Terus kamu melakukan pembelaan, ya itu salah. Makanya Allah sudah memintakan seperti itu. Nah, sementara kamu malah belajar ilmu-ilmu lain yang sifatnya bukan faridoh, bukan fardu. Misal ilmu tentang astronomi, fisika, kimia, geografi, ya itu tidak salah. Cuma ada ilmu lain yang sifatnya lebih fardu. Kalau di dalam taklim kan ada tentang di situ ikhtiaril ilmi, tentang mana sih ilmu-ilmu yang didahulukan untuk dipelajari. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Yang kedua ya ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran dan hadis kayak gitu. Kemudian yang kedua ada ilmu fikih di situ. Nah, tapi setelah ilmu fikih ada tentang ilmu ketauhidan kayak gitu. Terus yang keempat baru di situ ada ilmu tentang tasawuf tadi yang saya sampaikan. Itulah ilmu yang wajib dipelajari duluan gitu sebelum kamu mempelajari ilmu lainnya. Walaupun tidak harus mempelajari itu secara mendalam kayak gitu. Ya, misal ketauhidan ya Anda tahu tentang Tuhan itu siapa, malaikat apa dan sebagainya. Maksudnya percaya dengan sesuatu yang sifatnya gaib itu penting, menjaga keyakinan, keimanan kayak gitu biar kita tuh nggak meletre. Meletre itu murtad terus ateis. Nah, itu kan kata tauhidnya kurang. Nah, terus fikih ya itu wajib sifatnya kayak gitu. Bagaimana Anda dengan kewajiban sholat 5 waktu, sholatnya belum benar, tapi kok malah waktunya dihabiskan untuk belajar sesuatu hal yang lain yang sifatnya nggak wajib. Itu penting. Jadi ketika kita mau menyalahkan, maksudnya mau melakukan pembenaran, kan saya kan belum tamyiz, belum bisa membedakan yang baik dan benar, saya kan masih taklid, masih ikut-ikut, saya belum mukallaf kayak gitu dan sebagainya. Sampai dikasih usia dari dulu ngapain aja. Jangan-jangan Anda adalah manusia-manusia yang beban keluarga atau gabut di rumah.
sekarang banyak cara belajar fikih kan banyak banget kiai-kiai di mana kan di Indonesia kan mayoritas Islam kan banyak sekali. Tapi jangan sampai salah belajar, salah mencari sumber, apalagi langsung ke Mbah Google. Iya, harus keilmuan juga harus memiliki sanad yang tepat. Luar biasa sekali. Mengenai keilmuan itu tidak hanya fikih saja, tetapi semua ilmu mengenai ilmu agama itu juga harus kita pelajari sembari kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Semua ilmu itu penting karena ilmu itu kan asalnya dari Allah semua, kan? Bahkan misal ilmu yang diajarkan oleh orang non Islam kayak gitu, itu juga Allah yang memberi kan? Soalnya orang non Islam kan juga ciptaan Allah. Cuma ada ilmu yang lebih penting yang harus didahulukan. Jadi kamu mau belajar apapun silakan, tapi harus ilmu-ilmu yang lebih penting didahulukan. Kalau bisa menguasai semuanya, kenapa tidak? Menguasai dunia. Elit global. Oke, luar biasa sekali. Mengenai ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu atau sebagai dasar pondasi kehidupan kita yang akan datang. Kita boleh mempelajari ilmu ekonomi, politik, hukum, akuntansi, filsafat, dan lain sebagainya, itu boleh sekali. Asalkan kalian punya dasar keimanan melalui ilmu agama. Seperti itu. Yang sifatnya wajib untuk kaum muslimin dan muslimat, bukan muslimat fatayat NU. Oke. Mengenai keilmuan ya Mas, kita kan juga membutuhkan para generasi selanjutnya itu. Kita masuk bab nikah. Kita masuk ke bab nikah sekarang. Waduh. Karena generasi seperti Mas Osa ini melahirkan generasi unggul seperti itu. Generasi penerus bangsa. Sebenarnya saya mau tanya Mas Osa. Boleh. Badhe tanglet. Boleh. Badhe tanglet babagan nikah niku jan rada krusial nggih Mas. Nikah niku syaratnya napa to Mas? Kamu tanya. Iya. Kamu bertanya-tanya. Di nikah itu menurut ilmu yang saya pelajari di pesantren. Setelah saya belajar di pesantren kurang lebih 10 tahun, saya menemukan kesimpulannya itu syaratnya cuma 2 Mas. Cuma kali. Ya. Apa itu? Kalih sinten. Waduh. Kalih sinten. Ya memang itu syarat sah pernikah ya. Karena bernikah tanpa pasangan. Syarat terjadinya pernikahan itu ada pasangannya gitu. Kalih sinten sama siapa? Itu menjadi closing statement dari Mas Osa mengenai ngaji kita pada malam hari ini, bahwasannya kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, muslimin dan muslimat terutama, bahwa pondasi dasar keimanan kita mengenai ilmu fikih itu harus dipelajari. Tidak ada waktu terlambat dalam kita mempelajari ilmu agama. Berapapun usianya, dimanapun kapanpun, itu sangat dibutuhkan. Seperti itu. Untuk mengakhiri ngaji politik pada malam hari ini, saya Randy Alhamda bersama Mas Osa pamit undur diri. Bila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan kepada para penonton sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan satu lagi, masukan, tanggapan, dan kritik, pertanyaan terutama ya, kritik dari kalian sungguh merupakan harapan bagi kami. Mungkin sekian dari saya Randy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ampun. Tapi gue ini merekam orang. Rekam orang Mur, masa ora ora ngerti iki apa